Dan satu hal, kenapa bawang merah jadi ikon? Icon ya. Satu, kita pemasok 30% kebutuhan nasional. Oh. Ya. Nah, ini ini saya baru masuk di Joglonya ini, ternyata keren banget ya. Ya, ini ada filosofi yang ingin kita angkat. Oh, oke. Bahwa kalau tadi dari gerbang depan, Mas bisa menjumpai gerbang yang bercirikan adat Bali. Nah, betul. Ya, kemudian tempat Joglo ini, resto ini adalah Joglo Jawa. Joglo Jawa Jadi, ya. perpaduan antara Jawa dan Bali. Nah, Karena kebetulan istri saya dari Bali. betul. Nah, saya dari Jawa. Saya pikir pas saya masuk, wah ini kayaknya konsepnya Bali-Bali gimana, ternyata masih Jawanya masih kental banget ya Pak di sini ya. Ya. Nah, yang saya pernah dengar Pak, ada salah satu sebuah kesenian di daerah Brebes, kalau nggak salah Pak ya, di daerah seni kampung Gerajin kalau nggak salah. Oh ya, Kalau nggak salah, jadi Pak. gini, kami memang sejak dari awal suka berkawan. Oh. Setelah terjun politik, kita berinteraksi dengan beberapa masyarakat, ya, kelompok seniman, sastra, maupun juga ada salah satu sanggar, ya, anak-anak muda, kaum milenial ini. Dia punya potensi talenta yang cukup bagus. Jadi membuat lukisan-lukisan tokoh dari serbuk gergaji. Jadi kayu yang dipotong pakai alat gergaji itu kan mengeluarkan serbuk. Nah, ini serbuk kayunya digunakan untuk melukis tokoh-tokoh. Pada kegiatan 17 yang lalu kita pamerkan itu, mereka dengan semangat, mereka antusias membuat karya-karya seni, ditampilkan ada tokoh-tokoh kepala negara dan juga tokoh daerah. Berarti itu konsepnya daur ulang dari serbuk alat pemotongan gergaji, alat pemotongan kayu. Luar biasa loh. Jingfriend ini luar biasa banget. Kok boleh tahu itu ide dari mana Pak? Atau emang sebenarnya dengan adanya kesenian itu udah lama atau ada ide baru dari teman-teman atau dari Bapak sendiri? Jadi mereka tumbuh dari pergaulan sehari-hari, kemudian dari perkawanan itu melahirkan ide-ide segar, lalu kita fasilitasi. Kita salurkan beberapa talent yang ada di daerah itu, potensi-potensi yang ada untuk bisa menjadikan karya-karya yang nantinya bisa jadi pegangan hidup mereka. Termasuk beberapa kelompok-kelompok UMKM juga kita bina. Dan yang menarik lagi begini, Kabupaten Brebes ini jumlah penduduknya padat. Ya, lebih dari 2 juta. Wow. Kemudian kehidupan sehari-harinya mereka menghasilkan sampah, ya. Sampah yang jumlahnya cukup besar. Nah, ini sempat terjadi problem di daerah kami. Problem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah itu sudah padat, tidak bisa menampung lagi. Terus kemudian ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang punya ide-ide segar, mereka kelola daur ulang, ya, dijadikan daur ulang sampah itu menjadi pupuk cair, gitu. Ya, ada juga yang jadi industri kerajinan dari sampah-sampah daur ulang itu. Luar biasa. Ternyata Pak Agung ini sendiri merangkul nggak cuma masyarakat aja, dari mulai yang muda ya sampai yang UMKM pun mereka Pak Agung sendiri rangkul untuk bisa selalu bisa membuat sebuah terobosan yang tentunya bisa menjadikan sebuah karya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong.
Karena jarang banget ya pemimpin-pemimpin ataupun wakil rakyat yang melakukan hal seperti itu. Nah, tapi saya juga melihat ada beberapa kegiatan Pak di sebelah sana. Kalau boleh tahu nih, Gibran juga pengen tahu pastinya kan, itu kegiatan apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi seperti di awal saya sebutkan bahwa tempat ini adalah sebagai tempat silaturahim. Oke, maka di sela-sela kegiatan rutinitas kami juga kita lakukan sosialisasi. Kebetulan dalam waktu dekat kan ada gawai besar tuh, pemilu serentak 2024. Oke. Nah, sampai dengan sekarang masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau tahun 2024 itu bakal ada milih presiden, milih DPR, milih DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, dan juga milih bupati, gubernur, sama wali kota dalam 1 tahun. Oke. Nah, sehingga perlu disosialisasikan. Oke, itu Karena penting apa? banget ya. Betapapun kita perlu meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, hari ini kita lakukan sosialisasi tentang peningkatan partisipasi pemilih. Oke, tepuk tangan dong. Jadi kita harus memberikan informatif yang sangat baik ya pada dunia Pak ya. Jadi pentingnya sebuah informasi silaturahmi yang jatuhnya berinformasi juga ya Pak ya. Karena kalau misalkan tanpa warga masyarakat, siapa yang akan mendukung sebuah kemajuan dari masing-masing daerah seperti itu. Nah, ini Bapak kayaknya udah nggak sabar nih Pak buat saya kasih games nih. Iya. Ada gamenya juga ya? Ada dong Pak. Gimana? Oke. Siap Pak. Jadi Bapak kita kasih pertanyaan. Bapak cukup jawab dengan cepat dengan pilihan yang sudah saya kasih buat Bapak. Dan buat game yang pertama, bawang atau telur asin? Bawang merah. Oh, bawang merah. Kenapa Pak? Karena Brebes adalah kabupaten yang agraris. Agraris, Jadi, oke. penduduk banyak mata pencahariannya mengandalkan dari hasil pertanian. Hasil pertanian. Kalau pertaniannya bagus, akan punya daya ungkit ekonomi dan kesejahteraan. Nah, juara. Karena apapun profesi kita, kalau misalkan kita menghasilkan sebuah, kita yakin dengan profesi kita, tentunya nanti ekonomi bakal terus meningkat ya Pak, akan mengikuti kita. Dan Bapak Agus sendiri tetap menjaga agraris ini ya, daerah Brebes ini menjadi sebuah kota yang benar-benar mayoritasnya petani ya Pak ya. Dan satu hal, kenapa bawang merah jadi ikon? Ikon ya. Satu, kita pemasok 30% kebutuhan nasional. Oh, ya. Berarti benar ya Pak untuk tetap mempunyai sebuah pendirian Ya. fokus pada pertanian di daerah Brebes dan sekitarnya. Karena Kemudian rasa dari bawang merah yang ditanam di Kabupaten Brebes, rasa pedasnya berbeda dengan bawang-bawang merah dari daerah lain. Baru cakep. Pedasnya beda ya dari pedas-pedas yang lain. Oke, itu Pak ya. Jadi ciri khasnya gitu ya. Makanya dari dulu saya waktu kecil sampai sekarang kenapa masih sebagian besar di sini masih bertahan karena emang mempertahankan ciri khas dari sini. Dan tentunya kalau misalkan bukan dari kita siapa lagi akan memulai untuk bisa berawal dari memulai dari awal seperti dulu ya Pak, bertani seperti itu. Bagus. Yang kedua Pak, sunyi atau keramaian kalau menurut Pak? Keramaian. Kenapa? Di tengah keramaian itu kita bisa mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan warga masyarakat. Kalau sunyi, dia di rumah masing-masing, kita perlu tanda tanya. Mereka tidak keluar rumah, mungkin nggak punya duit, mungkin ekonominya nggak jalan, mungkin bawang merahnya nggak panen, dan sebagainya. Kalau ramai, kita bisa melihat sampai seberapa jauh masyarakat punya canda dan tawa. Oke, tepuk tangan dong. Jadi adalah yang menjadi prioritas dari Bapak sendiri adalah senyuman dan kebahagiaan dari warganya ya Pak ya. Oke, yang ketiga, melupakan atau mengingat? Saya lebih ke melupakan. Melupakan, kenapa Pak? Kenapa kita perlu melupakan masa lalu yang baik ya? Iya. Lebih baik kita memikirkan ke depan. Oke, betul. Dan itu berarti mengingat apa melupakan itu? Melupakan. Kalau kita mengingat Pak, kalau itu Pak. Kalau kita mengingat masa lalu ngapain gitu kan? Oh ya. Ya kan, mengingat keburukan masa lalu ngapain gitu ya? Berarti mengingat atau melupakan? Saya lebih tetap pada prinsip lupakan hal yang tidak tetap, baik dan kita kembali kita cari hal yang baik. Betul. Masa depan terbentang luas di hadapan kita. Asik, iya bener. Masa depan ada di hadapan kita semuanya. Jadi ya udah kita lupain sesuatu hal yang menyakiti ataupun yang nggak baik ya Pak ya, karena itu bisa menjadi benalu buat kita semuanya gitu. Nah, nomor 4 ya Pak, dipimpin atau memimpin nih?
Jujur Pak dari hati. Hah? Memimpin. Memimpin. Kenapa Pak? Dengan memimpin, kita bisa mengarahkan, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Dengan memimpin, kita punya kewenangan yang bisa memberi manfaat. Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Oke, bagus. Benar, tepuk tangan dong. Bener Pak, kalau kita nunggu pemimpinan buat gerak, tapi kita udah gerak, capek juga ya Pak ya. Tapi semangat kita ingin membuat masyarakat maupun rakyat itu bahagia dan senyum Pak ya. Nah, nomor 5, komedi atau drama Pak? Komedi. Komedi, kenapa? Saya lebih suka komedi. Dengan komedi kita bisa tertawa bahagia. Oke. Dengan tertawa itu bisa menaikkan imun kita. Oke. Kalau imun kita naik, berarti derajat kesehatan kita terjaga, kita bisa bekerja, kemudian kita bisa menghasilkan banyak manfaat, dan kita bisa memajukan derajat ekonomi di satu daerah, bahkan negara. Oke. Kira-kira gitu. Jadi lebih lengkap ya. Mulai dari bahagia diri dulu kita sendiri, habis itu kita bisa menciptakan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita. Luar biasa. Nah, panas terik atau hujan deras, Pak? Saya lebih ke hujan. Hujan. Kenapa? Hujan sederas apapun, kalau kita syukuri dan kita kelola dengan baik, airnya akan banyak membawa manfaat. Oke. Ya kan? Itu intinya Pak ya. Nah, kalau panas, saya berpikir bahwa kalau terjadi panas berarti kita sulit mendapatkan air. Padahal air sumber kehidupan. Oke. Benar bijak ya, luar biasa. Oke. Memulai atau menunggu? Memulai. Memulai. Sesuai dengan apa yang kita obrolin di awal ya Pak ya. Dari awal saya bilang kita dengan memulai kita bisa menjadi leader. Oke. Ya kan? Kalau kita menunggu berarti kita tidak akan pernah menjadi leader. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa Pak. Saya nggak menyangka Bapak sebijak itu. Udah, Bapak katanya mau ngajak saya buat ke beberapa tempat lagi ya Pak ya? Oke. Kita kunjungi beberapa kelompok masyarakat yang mereka berhasil mendaur ulang sampah itu, itu ya, Pak. menjadi pupuk cair, dan juga menjadi barang-barang yang berharga untuk masyarakat. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja. Gifren, jadi ikutin kita berdua ya. Oke, ayo. Pohon itu 10 biji, kemudian satu batang itu 500, jadi 5 juta. 5 juta dibikin sepeda motor. Buat beli sepeda motor. Siki manfaat.